ya? Good afternoon everybody. Have you eaten? Sudah makan tadi? Sudah minum? Kamu masih kurang semangat deh. Kita semangat dulu ya. Kita mulai dari sekarang deh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Kesbin? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Give applause to you. Okay, before we start our lesson, I want to check your attendance, please. What is your sorry? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Saya pengen dengar semangatnya dong. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Bisa hebat. SMK Kesbin? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Okay, give applause to you. Okay, before I start our lesson, I want to check your attendance, please. Who is for absent today? No. Thank you. Terus kita berdoa dulu ya. I want one of you to lead your class. Ini ada ini. Kamu. Before we start the lesson, let's pray together. Finish. Oke, thank you. Pergi yang tulis. Oke, hari ini di jam terakhir ya. Saya mau menyemangati kalian masih semangat ya. Untuk materi pagi siang hari ini, karena itu siang, materi siang ini kita punya materi baru. Oke, wow, siang-siang dikasih kayak gini, wow, oke. Sudah lihat temanya? Wisi, siapa sih dia? Oh, kamu kenal ya? Kalau tak kalian seperti ini, oke. Kemudian, what does he look like? Penampilannya seperti apa? Cute, menarik. In English is so handsome. And then? Cool. And then? Good looking, nice. Okay. Imut. Okay. Cute. Okay, cute, nice. Next, ada lagi? Ini? Tinggi? Tall ya. Tinggi ya. Tall man ya. Oke, tinggi. Dari gambar yang sudah Miss Atik sampaikan di sini, yang sudah kamu tonton, kira-kira kita hari ini mau belajar apa sih? Pernah dengar waktu di SMP? Apa itu? What is this? Apa yang didiskusikan? Contohnya? Tempat? Orang? And theaters dan lain-lain. Ada kan duanya dia? Sebelum Mem Atik mulai untuk pelajaran hari ini, Mem Atik mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan kalian mempelajari descriptive text adalah untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi descriptive text untuk kalian
Bukan dengan materi produktif, ya. Di materi produktif sudah pernah disampaikan tentang carepreneur? Contohnya apa, Nak? Atau kita bikin apa itu? Sales obat namanya? BBF itu kalau perusahaannya, kalau salesnya medical representative, atau kita bisa katakan medrep, ya toh? Jangan lupa. Oke. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, ya, saya harapkan dari tujuan itu kalian mempunyai manfaat. Nah, manfaatnya apa sih kira-kira kalau harus belajar? Kenapa sih kan harus belajar descriptive text? Kira-kira apa manfaatnya? Untuk apa? Supaya kalian bisa apa? Bisa mendeskripsikan sesuatu, bisa menggambarkan sesuatu. Betul begitu? Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Ini yang materi kita hari ini memang benar tentang descriptive text. Ada yang mau disampaikan tentang descriptive text? Mungkin the language besoknya ada yang tahu? Masih ingat? Can you remember? Orientation is narrative text. Identification and description. Okay, good. Next, kita masuk ke pengertiannya dulu, ya. I just review about the descriptive text. Descriptive text is a text, sebuah teks that describe, yang menjelaskan atau mendeskripsikan a particular object in detail. Objek secara rinci atau detail. Atau descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek. Objek bisa berupa apa saja, Nak, tadi? Kalau kita masuk ke dalamnya lagi, yang kita deskripsikan lebih terinci apanya? Dan lain sebagainya. Sampai pemahaman dulu. Bisa dipahami? Oke, paham? Next. Seperti pada pembelajaran salah satu genre yang terus hari ini adalah tentang descriptive text. Kita akan belajar tentang setelah pengertian, ya. Kita mau belajar tentang the purpose, tujuannya. Tujuannya itu untuk apa sih? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kita review lagi sebentar. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu itu secara contoh, misalkan di situ sudah saya berikan beberapa objek benda. Ada siapa yang pertama for the first picture? The second picture? The third picture? And the last? Candi apa itu? Borobudur. Berarti suatu kita lanjut. Question, ada pertanyaan? Kita masuk ke generic structure. Oke, ya, generic structure. Generic structure of descriptive text itu how many generic structure we have? Two. How the first is? Oke, identification itu apa sih? Pengenalan objek yang dideskripsikan. Oke, pengenalan objek yang dideskripsikan. Jadi pengenalan di sini untuk identifikasi itu adalah pengenalan gambaran secara umum. Ya, gambaran secara umum. Next, description. Oke, coba dibacakan. Description adalah deskripsi objek lebih spesifik.
lebih spesifik atau lebih terinci, lebih detail. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Kita kasih contoh. I want a simple example. Ya, sedikit contoh dari seorang gadis atau siswa yang bernama Aulia. Siapa mau membaca? Raise your hand, please. Mau dibacakan? Oke, nice, Cisti. Oke, yuk. Let me introduce you to my best friend. Her name is Aulia. She is my classmate in vocational high school. Oke, stop. Oke, thank you, Cisti. Di sini di identification. Oke ya, di identification. Apa tadi identification-nya? Pengenalan objek umum. Stop, umum. Ya, jadi ketika kamu mengatakan seperti ini, ya, saya mau mengenalkan kamu kepada teman saya. Dia namanya Aulia, itu teman sekelas saya. Kalau kamu cari orang seperti itu, ada nggak langsung? Gak bisa. Aulia itu sendiri. Kita harus masuk ke lebih detail. Atau kita namakan dengan physical appearance, ya, penampilan secara detail, secara fisik. Kalau sampai sini stop itu, kamu bisa menemukan orangnya enggak? Bisa. Maka itu adalah penggambaran secara umum. Kita harus deskripsikan ke dalam lagi, itu secara terinci. Oke. Untuk yang description, who wants to read? Siapa yang mau membantu Miss Ati untuk membaca? Oke, thank you. Aulia is so pretty. She has an oval bright shoulders eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. Oke, thank you, Guru. Di sini ada description. Description tadi apa, Ma? Terinci. Oke, kalau saya deskripsikan seperti ini, Aulia itu orangnya imut. Aulia itu orangnya manis. Kemudian dia wajahnya oval. Kemudian dia matanya bulat. Kemudian dia hidungnya mancung. And then dia rambutnya panjang. Kira-kira kalau kita kasih ciri-ciri seperti ini, kamu bisa menemukan dia nggak? Bisa. Hampir 80% bisa. Ya, makanya di sini kita mendeskripsikan, di description-nya ini mendeskripsikan secara terinci. Kemudian she is, ada tambahan, she is smart and friendly. Dia juga ramah dan pintar. Sampai sini ada pertanyaan? No? Oke, paham? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam lagi. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian, kita belajar tentang tujuan, the purpose, and then kita belajar tentang generic structure tadi juga sudah ada 2. Lanjut kita di terakhir kita akan belajar tentang language features. Language features itu apa sih? Language berarti apa? Bahasa. Language feature berarti kaidah kebahasaan dari teks. Oke. How many language features do we have? Berapa? Language feature ini berapa? For the first is oke, stop. Adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat itu yang bagaimana? Iya, kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda atau noun. Contoh di teks yang
kebiasaan untuk kapan? Saat mendeskripsikan suatu objek. Iya, itu tensisnya untuk kapan? Hari ini, besok? Hari ini. Nah, jadi untuk hari ini. Jadi dia untuk menyatakan kejadian atau tensis atau fakta tentang sesuatu itu yang terjadi sekarang, ya, hari ini. Jadi tidak kemarin. Kalau kemarin kita pakai apa? Kalau besok kita pakai apa? Future tense. Ya, masih ingat ya? Oke. Sedikit contoh. Oke, for example, her name is Aulia. Tadi di teks di atas ada kata-kata seperti itu. Katanya namanya adalah Aulia. Kayak di sisi mana itu disebut simple present tense? Ketika dia mengandung yang pertama itu adalah is. Is di sini menunjukkan dia kalimat iya, atau kita sebut dengan kalimat nominal. Ya, ada nominal, ada lagi yang satu verbal. Okay, the second sentence. I brush my teeth every day. Saya menyikat gigi setiap hari. Itu disebut kata kerja, atau kita sebut kalimat apa? Verbal. Ya, kita sebut kalimat verbal karena menggunakan kata kerja. Jadi ketika nanti kalian menggunakan descriptive text, kalian cukup menggunakan tenses yang simple seperti ini. Ya, namanya simple present tense. Untuk simple present tense, verb berapa anak yang kita pakai? Verb 1, 2, 3? 1. Oke, verb 1. Kalau verb 2 tuh? 3? 3 itu untuk past perfect tense. Ya, untuk past perfect tense. Sampai adjektif sama simple present tense. Ada yang ditanya? Masih aman? Masih paham? Kita lanjut ya. The last features, adverb of frequency. Kalau ada kata noun, kita juga punya macam-macam kata. Ada namanya adverb. Adverb itu kata keterangan. Ada adverb of place, kata keterangan tempat. Ada adverb of time, lalu ada adverb of manner dan sebagainya. Di sini yang saya ambil adalah adverb of frequency yang memang dibutuhkan untuk menyusun kalimat descriptive text. Yang bagaimana itu? Adverb of frequency itu how many words? Oke, ada berapa kata di situ? Yang saya letak itu. 7 words. Oke. Ada apa saja? Kalau saya kasih rentang, saya kasih angka dalam satu hari, dalam satu minggu
biasanya saya berangkat pagi, tapi ada kalanya saya bangun kesiangan, jadi saya berangkat kesiangan. Tapi biasanya berarti kita kasih angka berapa? 5. Turun lagi. Habis 5 kita masuk ke kapan? Oke. Bapak di situ artinya apa? Sering. Kalau usually tadi adalah berapa tadi? 5. Kan berarti 4. Turun lagi. Ya, turun lagi. Kemudian turun ke bawah lagi. Saya pakai sometimes. Kalau sometimes kira-kira rentangnya 3. Turun lagi. Pakai rarely. Rentangnya 2 atau 1. And then the last never. Never berarti itu adalah salah satu method of reproduksi. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, kita kasih contoh di bawahnya. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau baca kalimatnya yang paling bawah? Siapa mau baca? Tanya? Baca mau? Yang paling bawah? Oke, ya. I always brush my teeth every day. Oke, I always brush my teeth every day. It's midnight, artinya apa di situ? Oke, saya selalu. Berarti penempatannya frekuensi di mana? Setelah sahur. Di depannya verb. Ya. Kalau saya jarang sikat gigi setiap hari, ini Miss. Jarang-jarang. Oke, good. And saya tidak pernah sikat gigi. Jangan ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Masih bisa lanjut ini? Oke, lanjut ya. Sekarang saatnya tadi kemarin sudah Ibu singgung untuk gaya belajar kalian. Silakan kalian sesuaikan penambahan materi. Jika ada yang tidak paham dari pemaparan statik hari ini, kalian masih bisa belajar sendiri dari link yang sudah Ibu siapkan. Yang gaya belajarnya visual, silahkan diklik yang visual. Yang gaya belajarnya auditory, silahkan. Kalau visual itu bagaimana sih kemarin? Ya? Gaya belajarnya? Ya, yang langsung bisa kita lihat langsung bisa melalui video pembelajaran atau langsung melalui keterangan dari Bapak Ibu. Kemudian kalau auditory, gaya belajar yang lebih menekankan ke
visual? Lu tahu? Wah ya, dikenali dulu ya gaya belajarnya. Nah, tahu juga? Ini karena apa? Ini itu. Karena dia tahu. Makanya dia harus melihatkan kalau kegiatan orangnya kalau maskul itu lanjut ya. Gimana?
Tipis, lebih tipis, tapi kalau tidak lain atau
Kalau ini, tapi dia gambar selalu pendek. Iya, ya. Bisa mendeskripsikan sendiri? Coba dideskripsikan. Gimana? Turun baju. Hari. Paham kiri estetik langsung praktek. Seneng langsung praktek. Kalau punya teori bingung, pusing. Tutup poin aja langsung praktek gitu. Sudah dibuka linknya. Berarti lebih paham itu lah mas. Nah, game belajar itu nanti akan membantu kamu belajar apapun lebih cepat. Ya. Ada pertanyaan? Ini dicoba nih, mendeskripsikan pasangannya. Coba mendeskripsikan pasangannya. Kamu sering kemana? Auditori ke beneran ya, seneng ya kalau belajar sendiri dengan belajar ya bisa ya. Belajar sendiri itu ada yang benar mau praktek. Tapi kamu
belajarnya apa ya? Saya mau dengar suaranya. Coba. Ari, apa sih Ari? Kayak belajarmu apa nak? Kinestetik. Oke, berarti kamu lebih mudah mempelajari sesuatu dengan Langsung praktek. langsung praktek. Saya mau lihat lagi. Klin. Apa sih ya Klin? Kayak belajarnya apa nak? Auditori. Berarti metode pembelajaran lebih mudah dipahami dengan mendengarkan. Yakin? Oke, satu lagi dong. Tanya. Auditori. Berarti lebih mudah memahami pelajaran dengan mendengarkan. Nah, itu nanti gaya belajar ini akan membantu kamu baik di mata pelajaran bahasa Inggris maupun di makul yang lain. Setelah di awal tadi saya jelaskan ya sedikit PPT yang sudah dijelaskan ke kalian. Kalau yang masih belum paham dengan penjelasan berarti bisa langsung dipelajari secara mandiri. Sampai sini ada pertanyaan? No. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saatnya it's time to do your task. Belajarkan tugas. Tugas ini bervariasi. Kalau yang ini namanya mind mapping. Mind mapping itu adalah peta pikiran. Ada dua mind mapping. Berdasarkan dengan profil pelaku wirausaha yang berkaitan dengan makro produktif kita hari ini ya. Di sini profil pelaku usahanya apa nih kira-kira? Nah, gambarnya gambar siapa nih? Ayo. Asisten apoteker. Nah, ini nanti dibuat peta pikiran mind mapping. Kira-kira di sininya nanti diisikan 1 sampai 2 kata. Jadi jangan diisikan kalimat. Contohnya, apa yang kamu deskripsikan dari gambar ini? Contoh. Beautiful? Woman? Oke, beautiful woman. Apa lagi? Hah? Apa itu? Oh, ya. Dispensing, medicine, medication, mengeluarkan obat. Nah, ya seperti itu. Oke, berarti tugasnya tidak dalam kalimat tetapi dalam bentuk kata, 1 atau 2 kata atau klause ya. Ada 2. Yang satu adalah asisten apoteker, yang kedua adalah ini. Ini kira-kira siapa nih? Profesinya apa nih profesinya? Sales. Sales apa ini? Atau ya, saya apa nih? Bisa kita sebutkan sebagai apa nih? Medical representative atau medrep, sales obat. Kalau saya kasih seperti ini, woman or man? Woman or man? Jadi kira-kira laki-laki seperti ini, kalau tak kasih gambar seperti ini, gambaran kamu deskripsinya apa? Menawarkan obat. Kalau tadi apoteker adalah mengeluarkan obat, kalau ini adalah menawarkan atau menjual obat. Dibuat mind mapping. Ini mudah sekali. Kemudian yang ini, I have a smart doctor. Gambarnya siapa nih? What does she look like? Seperti apa penampilannya? Kemudian independent woman. Nah, ini nanti ditulis dalam bentuk kalimat. Ini disusun dalam bentuk kalimat. Kemudian nanti di setiap kelompok mendeskripsikan di depan. Ini berdasarkan dari kemampuan kalian ya, yang sudah diutarakan ya. Kemudian for the last picture, I have a apoteker. Woman or man? Can you describe? Beautiful. Ini nanti
ini kan nggak semua. Nah, jadi membuat kalimat jadi kalimatnya apa? Nanti diskusikan ini bagaimana? Nggak usah. Jadi di mapping itu kalian melakukan apa saja yang bisa menggambarkan gambar. Yang pertama dia seorang informasi asisten. Kemudian smart woman, and then apa itu? Membantu klien sama kemudian dia mempunyai kulit yang keras, yes, mengemas dan melabeli gambar. Kemudian menebus obat. Kemudian mengecek tanggal kadaluarsa dari obat. Tugasnya standar? Ya. Kalau apoteker tugasnya sih. Ya. Lanjut ya. Yang apoteker mana? Oh yes. Job description-nya itu tugas pokok. Dia juga memberikan nasihat tentang penyimpanan dan efek samping dari yang ini. Jadi kalau ada gambar seperti itu, yang pertama muncul itu adalah Coleman. Apa ya? Mempromosikan alat-alat medical salah seorang sales obat, ya. Kemudian mempunyai jadi job description-nya itu berapa? Dua. Job description-nya itu tugas pokoknya, ya. Deskripsi tugasnya itu tugasnya apa sih? Karena di sini kan kalau di profil pelaku wirausaha itu kan tidak hanya secara mendeskripsikan secara apa namanya sikap, tapi juga harus mendeskripsikan secara kemudian buat relationship, membangun hubungan relasi. Jadi kalau yang di sini harus jalan. Kemudian ini ada cepat berarti. Saya harus investigasikan menunjuk. Jadi menunjuk. Kemudian
biasanya kalau dokter itu pasti nggak seperti ya, nggak mungkin dong kalau dokter nggak seperti beda sih. Oke, job description-nya sebagai tugasnya apa kalau dokter? Diagnosa, kemudian mengedukasi, mungkin mengobati pasien, treatment dengan baik dan pasien. And last, Mana ya? Ini bawah ini.
Sekarang kelompok ini. Kelompok itu nanti waktu presentasi ya. Presentasi itu nanti kalian presentasikan apa? Setelah di roll. Di sini. Contoh ya. Tadi sudah yang setelah sebelum saya.
Kemudian oval face.
dari gambar seorang maigret. Ya, lanjut. There's a medical science representative. Dia seorang, katanya dia seorang sales obat, ya. Dan Salary and star medication. oke, katanya juga dia punya good salary, gaji yang bagus dan tugasnya menjual obat. Dan His pointed nose and good relationship. katanya juga dia mempunyai apa sih? Berinteraksi? Berinteraksi dengan? Tidak tadi loh, bilang apa sih? Tidak tadi. Good relationship. Oh, good relationship berarti dia membangun hubungan dengan partner, ya. Kemudian Promote medical project and improvement. ulangi ini tadi. Promote medical project and improvement. Oke, katanya juga dia mempromosikan, tugasnya mempromosikan obat, juga dia latihan keren. Next, Interact with doctor, nurses, and pharmacists. karena di sini adalah maigret itu, maka dia akan sering berinteraksi dengan dokter, dengan perawat, dan juga dengan apoteker. Oke. Lanjut, silakan. Well, thank you for your attention. See you next time. Oke, see you. Next group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hey. Allow us to introduce ourselves. My name is Danika Mutasari and my friend. My name is Dwi Afiani. My name is Ari Ismawati. My name is Nesa Amelia Putri. My name is Isna Kumala. Oke. Today we want to discuss our text. Oke. Dia punya teks. Oke, seorang. Next. Her name is Raisa Broto Asmara. Oke, katanya ya, katanya dari gambarnya ini namanya Dr. Raisa Broto Asmara. Oke, next. She is an actress. Dia juga seorang Artis. benar tidak? Yeah. Oke, next. And she is a beautiful doctor and independent woman. Dan katanya juga dia seorang dokter yang cantik dan
Ahmad Saiful Anam. My name is Revian Aisyah. Oke. My name is Tania Salamuti Abdullah. My name is Rifana Aura. My name is Minara Badi. Oke, good. Next. Today we want to describe our text using mind mapping. Oke, untuk sebentar, untuk kelompok ini juga menggunakan apa Mas? Oke, kita perhatikan dari gambar tersebut. Oke, yuk. Farmasi asisten. Oke, katanya Mas Anam, dia seorang asisten Asisten farmasi. Oke, next, good. A smart woman. Oke, yang kedua adalah kata kuncinya dia smart woman. Oke, next. She is help customer. Dia tuh job description-nya help customer, apa itu? Customer client. Next. She is light skin. Dia juga mempunyai oke yang terang. Oke, good. A beautiful woman. Katanya juga She is like prescription. text prescription. Dia menebus untuk menebus obat. And then Packaging and labeling medicine. packaging and labeling medicine. Berarti packaging mengemas, labeling, memberikan label pada obat. Oke, next. Text expert for medicine. Check expired medicine. Berarti mengecek iya, tanggal kadaluarsa dari obat. Oke, good. Ada lagi? Sudah? Well, thank you for your attention. See you tomorrow. Oke, see you. Oke, back to your seat, please. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa ya kira-kiranya hari ini kita pelajari? Nah, masuk deskripsi kayak gitu. Apa yang sudah kalian deskripsikan? Apa yang sudah kalian deskripsikan? Siapa saja? Berapa? Oke. Setelah ada beberapa yang saya minta dari kalian ya, saya minta yang memang sudah mempunyai kemampuan yang lebih, saya minta untuk presentasi langsung. Ada beberapa yang menggunakan yang masih punya kendala, saya pakai untuk menggunakan mind mapping. Jadi semua siswa dapat mendeskripsikan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Betul? Ya. Oke, refleksi untuk hari ini. Setelah hari ini kita belajar tentang deskripsi teks, kira-kira ya apa yang kalian suka dan tidak sukai dari pembelajaran hari ini? Yang disukai dulu. Kira-kira suka karena apa? Mendeskripsikan sesuatu. Sukanya karena apa? Bagiannya di situ. Menarik. Menarik. Karena apa? Ada tujuannya? Ada gambarnya? Berarti kalian kira-kira yang disukai apa dari pembelajaran hari ini? Karena pembelajarannya dengan sesuai dengan keinginan minat baca kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti pembelajaran hari ini bisa diterima? Bisa. Yang tidak disukai dari hari ini ada nggak? Ada kesulitan dari hari ini, pembelajaran yang sulit. Kesulitan ketika presentasi memang mungkin. Atau kesulitan yang lain, apa kesulitan kalian? Presentasi masih menjadi momok ya?
Yes.